Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Kenapa aku nggak ikuti dalam lift itu bersama Bu Sandra? Seenggaknya aku nggak akan melihat Ibu Sandra tersiksa seperti ini. Maaf Pak, ini benar-benar tidak sengaja Pak. Ini ada seseorang yang memutuskan kabar tersebut. Kalau Bapak nggak percaya, coba lihat aja Pak. Anda tahu sekarang polisi mulai terlibat dan mengetahui nomor plat mobil Anda. Saya tahu gimana mengatasi keluarga Anda semua. Sebut aja yang Anda mau. Dan tolong, jangan larang Amira untuk pergi bersama saya. Amira, kamu yakin mau jalan sendirian? Nggak mau nunggu taksinya di dalam aja? Nggak usah Tante, aku biar tunggu di luar aja. Soalnya aku takut taksinya kelewatan. Tapi ingat, kalau perlu apa-apa, bilang sama Tante. Iya Tante, makasih ya Tante. Tante, aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza? Kok kamu jemput? Ya iyalah, lo kan obat buat nyokap gua. Ayo masuk mobil, silakan. Anda ini stupid sekali. Anda selalu bilang tenang-tenang sama saya. Tapi mana nyatanya? Anda tidak pernah berhasil. Pak Johan, setiap aksi saya selalu berhasil, Pak.
Ini cuma masalah kesempatan aja yang saya belum dapetin untuk dapetin dia, Pak. Jadi ini cuma masalah kesempatan. Oke, saya buat anak itu keluar dari rumah sakit, pergi sendirian dan menangis. Jadi kamu pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Oke, baik. Maksud kamu apa, Mita? Pak, ada apa? Saya baru sadar. Apa alasan anak ini ada di sini sama kamu? Maksud Papa apa? Anak ini sengaja mendekati wanita kaya seperti kamu karena motif tertentu. Kamu pura-pura mendekati istri saya dan pura-pura baik. Padahal apa yang menimpa istri saya karena kamu sendiri. Maksud Bapak? Kamu pembawa sial. Sejak ada kamu di antara keluarga saya, istri saya mengalami kecelakaan, bahkan 2 kali berturut-turut dalam 1 minggu. Ini semua gara-gara kamu. Amira! Amira! Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Mama. Res, cepet, kamu kejar Amira. Papa barusan nyakitin Amira. Ini cuma salah paham. Cepetan kamu kejar dia. Emang Papa ngomong apa sih? Papa gimana sih, Pak? Bukannya bantuin Mama biar cepat sembuh? Udah, kamu nggak usah bahas. Itu bahasa nanti. Sekarang kamu kejar dia, cepetan. Ya udah deh, Ma. Mama tenang aja di sini ya. Ku ingin bersihkan jiwaku. Ku ingin bersihkan jiwaku. Mbak Mira, kamu kan yang waktu itu nuduh Bu Sandra ngasih obat palsu ke ayah kamu? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Gimana caranya kok bisa deket dengan keluarga Ibu Sandra sekarang? Mau kasih penjelasan, Mbak? Mbak. Ya, Mbak. Mbak, kok panjang bentar dong, Mbak. Ini kesempatan bagus. Di tengah kerumunan banyak orang, gak ada yang sadar siapa yang bunuh dia. Minggir kalian semua, minggir. Apa benar, Mas? Sekarang Amira pacar barunya Mas Reza? Gue pacaran sama dia. Kalau lo mau bikin gosip semua, yang bagusan dikit kayak selebriti, pejabat kayak, nggak penting gosipin gue sama Amira. Mbak.
Berarti benar kalau mereka udah ngasih uang yang banyak kepada Mbak supaya Mbak ngelupain masalah tersebut. Mbak, ayo Mbak, kasih komentar Mbak. Mbak, kasih komentar. Cukup! Aku ini bukan selebritis. Aku hanya orang biasa. Tolong jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Amira. Mbak Mira, Mbak. Lo kenapa sih bisa di tengah-tengah wartawan rese itu lagi? Kalau lo nggak bisa ngomong sama mereka, lo nggak usah deket-deket sama mereka. Aku nggak deket-deket mereka. Mereka yang deketin aku. Harusnya lo tuh menghindar dari mereka, bukan diem aja kayak patung. Lo tau nggak, mereka tuh sangat berbahaya buat kita. Dia bisa aja gosipin kita tuh seenaknya. Udah soce kampung ya. Lihat kamera, langsung udik deh. Iya. Aku tahu aku emang cewek kampung. Tapi walaupun aku cewek kampung, aku nggak sama seperti apa yang kamu bilang kok. Lagian kamu tadi kenapa sih ninggalin aku sendirian? Karena aku jadi bingung. Ya udah, lo nggak usah nangis gitu dong. Malu tau ngeliatin orang. Kamu sih jahat. Aku juga baru pertama kali keadaan kayak gitu. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba wartawan pada ngejar-ngejar aku, pada nyerbu aku. Aku juga nggak tahu. Iya. Ya udah maafin gue ya. Tapi lo jangan nangis lagi. Nanti puasanya batal. Gue batal kok kalau aku nggak minum air mata aku. Iya, ya udah. Nih. Lap tuh air matanya. Makasih aja. Ini buat lo aja. Buat lo lap-lap lagi air matanya. Yaudah, kita samperin nyokap gue yuk. Pasti dia nungguin kita berdua. Kenapa? Kok berhenti sih? Aku lebih baik nggak balik ke sana lagi, Za. Aku nggak bisa deket lagi sama keluarga kamu. Karena aku nggak mau. Kalau aku deket sama keluarga kamu, nanti akan jadi timbul fitnah. Nanti dikira aku deket sama keluarga kamu cuman karena harta atau yang lain. Aku nggak bisa. Bokap gue yang ngomong kayak gitu sama lo ya? Udahlah. Gak usah dimasukin hati. Gue yakin banget kok. Maksud bokap gue bukan seperti itu sama lo. Pasti ada orang nengki yang ngasuk dia. Udah ya, lo gak usah mikirin apa-apa lagi. Tapi aku nggak bisa, Za. Aku nggak bisa deket lagi sama keluarga kamu. Karena aku nggak mau kalau aku jadi pembawa sial. Gara-gara aku nanti ada yang celaka. Kecelakaan itu bukan salah lo kok. Udah deh, gue gendong ya. Sampai kamu nyokap gue. Yuk. Enggak, aku bisa jalan kok, aku malu. Makanya, ayo dong. Nih, kedatangan lo kesana kan bukan buat bokap gue, tapi buat nyokap gue. Dia lagi butuh lo banget. Ayo ya, ini nyokap gue. Dia kan mama angkat lo juga. Lo gak usah takut kalau lo benar. Jadi lo gak usah pengaruh dengan kata-kata orang lain. Yuk. Papa jahat menuduh Amira seperti itu. Tadinya Mama pikir Papa bersikap buruk terhadap Amira karena Papa belum mengenal sifat Amira. Dan Papa ingin melindungi Mama dan juga Reza. Tapi sekarang
Papa harusnya tahu dong kalau Amira itu gadis baik-baik. Bukan gadis seperti itu. Dengarkan dulu penjelasan saya. Mama ini jangan melihat orang dari luarnya saja. Mama baru beberapa hari ketemu sama dia. Hati orang nggak bisa ditebak. Mama punya feeling, Pak. Dan perasaan Mama tuh nggak bisa dibohongin. Mama tahu Amira itu gadis baik-baik. Dia gadis benar, bukan seperti dugaannya Papa. Mama ini keras kepala. Hah? Ma, bukan begitu maksudnya, Ma. Mama? Mama? Res, Amira. Mama baik-baik aja? Ya, Mama baik-baik aja. Kamu dari mana, Amira? Kamu habis nangis ya? Kenapa? Di depan tadi dia disebut sama wartawan, mah. Dan banyak sekali pertanyaan buat dia. Dia langsung nangis. Ya, wartawannya langsung diem gitu ngeliat dia nangis. Amira, kamu lucu. Wartawan itu ya memang seperti itu. Kerjanya ngejar-ngejar orang. Udah nggak usah dipikirin. Gila nih wartawan. Cepet banget upload foto gue sama Amira. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Kini dia malah terlihat mesra dan terlihat dekat dengan anak seorang pemilik yayasan yang dulu dilaporkannya polisi. Jadi, diam-diam mereka cinta lokasi dan akhirnya berpacaran. Kita bisa lihat rekaman kedekatan mereka berikut ini. Tuh, lihat tuh. Iya, Tante. Iya. Kamu mestinya mikir dong. Kenapa media nggak tahu bahwa sebenarnya Reza tuh punya pacar? Yaitu kamu yang bodoh ini. Faye, Reza dan Amira tuh baru ketemu sebulan. Kenapa media udah ngeh tentang kedekatan mereka? Sedangkan kamu yang bertahun-tahun kenal Reza, nggak ada tuh orang yang merhatiin kamu. Tahu gitu Tante, ganti aja kamu dengan perempuan kampung kayak Amira. Tante, kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Apa? Kesempatan? Kamu bisa berbuat apa lagi buat Reza? Tante bisa lihat nanti apa yang aku lakukan buat mereka. Apa kabar Tante? Tante puasa? Alhamdulillah, Tante udah lebih baik dan masih bisa puasa. Alhamdulillah. Tante, aku pinjam Rezanya sebentar ya. Cuma ke depan aja kok. Boleh, silakan. Apaan sih? Jadi benar lo nggak tahu apa yang beredar di TV? Berita apaan? Paling gosip murahan. Nih, gue kebetulan dari lewatin tukang koran. Dan ada berita tentang lo juga di sini. Nah, biar lo lihat sendiri. Sini. Coba lihat. Gila nih wartawan. Cepet banget upload foto gue sama Amira.
Jadi benar ya apa yang Lia bilang? Lo kepincut sama pembantunya? Kayaknya Amira udah cocok sama nyokap lo tuh. Ya, tinggal nunggu lamarannya aja kayaknya. Jangan asal ngomong lu. Oh. Kayaknya bakal ada bom yang meledak di sini. Bom? Maksud lo apa? Gua nggak ikut campur. Gue cabut dulu ya, bro. Hehehe, tunggu. Reza, kamu tuh apa-apaan sih? Gendong Amira di depan wartawan? Kamu udah jadian ya sama cewek kamu itu? Jadi kamu udah dengar berita itu ya? Jangan masukin hati ya. Itu kan gosip murahan. Ya, pacar aku cuma kamu, ya? Ya kenapa kamu nggak konfirmasi ulang aja kalau kamu tuh udah punya pacar dan pacar kamu itu aku? Kenapa sih semenjak kamu ketemu sama Amira kamu nggak pernah mau anggap aku jadi pacar kamu lagi? Udahlah, nggak usah berantem cuma gara-gara gosip murahan seperti ini. Apa yang aku lakuin ini semua demi Mama. Dan aku sama Amira nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan mama kamu nyuruh kamu jadian sama Amira, kamu mau? Terus ninggalin aku gitu? Tolong ngertiin aku dong. Mama aku tuh lagi dirawat. Aku akan ngelakuin apa aja semua demi Mama. Dan dia cuma bilang butuh Amira. Ya, aku akan bujuk Amira untuk terus ada di sini nemenin Mama. Tapi kalau kamu nggak bisa ngertiin aku, terserah kamu. Za. Iya, Ma. Mama khawatir deh. Acara buka bersama di kantor nggak berjalan dengan baik karena Mama ada di rumah sakit. Tolong kamu awasi di sana ya. Karena Mama ingin walaupun Mama ada di rumah sakit, acara itu tetap bisa berjalan. Kamu tenang aja, Za. Aku janji, aku bakalan selalu jagain mama kamu. Jangan, Amira. Kamu kan supervisor di kafe itu. Jadi sebaiknya kamu juga datang ke sana. Kamu ke sana aja sama-sama Reza ya. Lagian, kalau kalian berdua ada di sana, semua orang kantor akan tahu bahwa Mama baik-baik saja. Nanti kalau sudah selesai acaranya, kalian kan bisa datang ke rumah sakit lagi nemenin Mama. Ya kan? Ya udah kalau gitu, Ma. Aku sama Amira berangkat sekarang ya. Ya. Kamu jangan ngebut ya, Res. Tante mau saya nemanin. Gak usah, Van. Kamu ikut aja sama Reza. Buka puasa sama-sama. Tante kan di sini ada perawat yang jagain Tante, ya? Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Tante. Assalamualaikum, Ma. Bu Sandra, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, Mas. Saya ada ide. Kirim Reza keluar kota yang jauh dari Amira. Dan pindahkan perawatan Sandra dari rumah sakit ke rumah. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Alhamdulillah, berkat doa kalian semua, Mama saya sudah melewati masa kritisnya. Dan dia sekarang udah bisa bercanda, ketawa dengan orang sekitarnya. Alhamdulillah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua staf yang lain, apa semua sudah berkumpul di sini? Iya. Semua sudah pada kumpul. Kebetulan nih, sebentar lagi beduk maghrib. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, bagaimana sambil kita menunggu berbuka puasa, kita sekarang berdoa untuk kesembuhan Ibu Sandra. Saya setuju. Kita semua harus berdoa agar Bu Sandra bisa kembali lagi ke tengah-tengah kita. Iya, iya. Pak Reza, siapa yang pimpin doanya? Maaf, saya nggak bisa. Gimana kalau Amira aja? Karena Amira yang punya ide ini semua. Amira, silakan pimpin doanya. Baik. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua staf yang ada di sini, kita bacakan doa Al-Fatihah. Dan surat ini kita tujukan untuk kesembuhan Ibu Sandra. Semoga Allah bisa meringankan dan menyembuhkan segala penyakit beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Kita semua sudah mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sandra. Mas, polisi. Mari dicicipi makanannya yang sudah kami sediakan di meja ini. Silakan. Ayo bapak-bapak. Iya, iya. Ayo silakan, Mas, Mbak. Ayo, Pak. Ini baru bukannya aja ya. Belum main course-nya. Ada yang mau kolak mungkin? Pak Reza mau kolak? Boleh? Reza, papa kamu nggak ikut buka puasa? Mana ya? Silakan duduk, Pak. Oh, iya, kasih. Ya. Bagaimana? Apa ada perkembangan baru tentang kasus kecelakaan istri saya? Ya, pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Tapi ada percobaan pembunuhan. Yang artinya ada seseorang yang mengincar hidupnya Bu Sandra. Kami harap Pak Johan beserta keluarga harus lebih berhati-hati lagi. Karena pelakunya sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Jadi pelakunya belum ketangkap, Pak? Belum. Dan nomor identitas juga belum? Belum juga. Sampai saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan mengenai plat nomor mobil yang pernah diberikan kepada kami. Tapi hasilnya ternyata palsu. Kami akan memberi pengawasan lebih ketat lagi terhadap Bu Sandra beserta orang-orang terdekatnya. Apabila ada hal yang mencurigakan, kami akan segera mengambil tindakan. Dan kami yakin bahwa kasus ini akan segera diselesaikan. Baik, Pak. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas waktunya. Kami mohon diri. Permisi. Mari. Selamat malam.
Pak, tadi aku lihat polisi nemuin Papa. Gimana, Pak? Apa pelakunya udah ketemu? Belum, Zah. Kenapa sih? Kok polisi kerjanya lambat banget sih, Pak? Padahal aku udah kasih plat nomor mobil itu yang nabrak Mama. Tapi plat itu palsu, Zah. Pak, tapi kamu tenang saja. Polisi masih melakukan investigasi. Dan mereka berjanji tidak akan makan waktu lama untuk membongkar kasus ini. Permisi, Om. Maaf. Zah, Amira nungguin lo tuh. Jadi balik ke rumah sakit kan? Jadi, tunggu sebentar. Pak, pokoknya Papa harus desep polisi itu, Pak. Pelakunya harus ditangkap. Iya. Nanti Papa telepon polisinya. Ya udah kalau gitu. Reza permisi dulu, Pak. Amira, udah lama nunggu ya? Iya. Nah, sekarang? Ya iyalah. Kamu lihat kan? Makin hari Amira dan Reza makin dekat aja. Kamu sadar nggak sih, Mas? Ini berbahaya. Saya tahu itu, Mita. Tapi barusan kamu dengar sendiri kan, polisi bilang apa? Polisi akan mengawasi ketat Sandra dan orang-orang terdekatnya. Jadi menurut kamu, kalau orang suruhan kamu itu menghabisi Amira, kedok kita akan terbuka? Ya, tentu saja saya tidak mau masuk penjara. Ya lupakan saja ide menghabisi Amira. Ganti ide lain yang lebih fresh. Yang penting Amira lepas dari Reza dan Sandra. Ya, tapi harus bagaimana? Tenang, Mas. Saya ada ide. Kirim Reza keluar kota yang jauh dari Amira. Dan pindahkan perawatan Sandra dari rumah sakit ke rumah. Dan kamu bisa suruh security kamu untuk melarang Amira masuk ke rumah. Dengan sendirinya komunikasi Sandra, Reza, dan Amira akan terputus. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Reza tidak akan mau meninggalkan mamanya. Itu kan kalau kamu yang nyuruh. Lain halnya kalau Sandra sendiri yang nyuruh. Bilang saja, Mas. Perusahaan kamu yang di Bandung itu membutuhkan orang untuk mengawasinya. Karena Sandra sakit dan kamu harus mengawasi perusahaan yang di Jakarta. Jadi satu-satunya yang harus pergi adalah Reza. Kamu itu selingkuhan yang cerdas. Ma, ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan. Masalah apa? Ini masalah salah satu perusahaan kita yang di Bandung. Saya lihat omset kita bulan ini menurun. Padahal suplai obat-obatan terus mengalir ke sana dan nggak ada laporan yang menyebutkan adanya penumpukan di gudang kantor itu. Berarti kan penjualan terus berjalan. Nah, saya curiga ada yang korupsi di sana. Terus, menurut Papa, penyelesaiannya gimana? Iya, seharusnya salah satu dari kita ada yang ke sana. Saya lagi berpikir tentang Reza. Cuma dia yang bisa pergi ke sana dan mengawasi kantor di situ. Masalahnya, kalau saya yang suruh, dia akan pasti menolak. Dia pasti keberatan meninggalkan kamu. Tapi perusahaan yang di Bandung kan juga penting. Oke. Nanti Mama akan bicara sama Reza. Kamu nggak perlu ngedatengin mereka sekarang. Karena Tante punya rencana yang lebih bagus lagi. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Buburnya enak nggak, Bu? Enak buburnya. Za, tadi Papa kasih tau Mama. Perusahaan kita yang di Bandung sedang ada masalah.
Kau mau kan untuk kontrol ke Bandung? Reza nggak mau. Reza nggak mau tinggalin mama. Udahlah, biar papa yang kontrol sana. Ya tapi kan papa sibuk ngurus kantor kita yang di sini. Aku udah nggak mau bicarain ini lagi, Ma. Aku tuh nggak mau ninggalin mama. Entahlah Amira, gimana caranya menyadarkan Reza. Ibu harus ngomong sama siapa supaya dia bisa dibujuk untuk mau ke Bandung. Padahal nasib perusahaan di Bandung itu penting, Amira. Karena 2 perusahaan yang kita punya. Makanya kami bisa hidup. Termasuk juga yayasan sosial ibu terus bisa berjalan. Bu Sandra, saya akan coba ngomong sama Reza ya, Bu. Terima kasih ya, Amira. Permisi, Bu. Kalau kedatangan lo buat pujuk gue ke Bandung, mendingan lo pergi aja dari sini. Katanya kamu nurutin omongan mama kamu. Tapi kok malah kemakan omongan sendiri sih? Gue gak jelas lidah gue sendiri. Gue akan ngelakuin apa aja untuk kesembuhan nyokap gue. Bukannya malah ninggalin dia sendirian seperti itu. Kayaknya mama kamu udah terlanjur mikirin kantor kamu yang ada di Bandung. Aku rasa pikirannya itu bakalan mengganggu kesembuhannya dia. Kamu ingat kan? Dokter pernah bilang kalau mama kamu nggak boleh terlalu banyak mikir. Dan aku sangat takut kalau pikirannya itu benar-benar mengganggu kesembuhannya. Kalau ternyata kondisi mama kamu malah semakin memburuk gimana? Mama kamu itu pengennya kamu datang ke Bandung dan kamu mengawasi kantor yang di sana. Jadi menurut lo, gue harus ke Bandung gitu? Ya, itu sih maunya mama kamu. Dan itu juga kalau kamu mau ngelaksanainnya. Oke. Puas lo sekarang? Belum, karena kamu harus makan makanan ini. Kamu harus habisin. Enggak, kamu? Ayo, ini aku suapin. Bang. Udah. Emang gue anak kecil apa? Udah. Kalau gitu kita lanjutin makannya bareng sama mama kamu aja ya. Kasian mama kamu udah nungguin. Yuk. Nggak perlu ngedatengin mereka sekarang, karena Tante punya rencana yang lebih bagus lagi. Rencana apa, Tante? Aku sudah atur jadwal keberangkatannya Reza ke Bandung besok pagi. Dan untuk ngawasin kantor cabangnya Mas Johan di sana. Kamu pergi menyusul, bilang aja disuruh Mas Johan untuk bantu-bantu dia. Ini saatnya buat kamu untuk naklukin hatinya Reza. Dan bantu dia untuk ngelupain perempuan itu, Amira. Dia yang ngebuat kamu jadi benci sama aku sekarang, iya? Kamu suka ya sama Amira? Apa sih kehebatannya dia sampai istimewa di mata kamu? Gak mungkin. Gak mungkin kalau gue jatuh cinta sama Amira.
polisi, dan anak Bapak akan mengerti akan hal ini.